Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ardiansyah, mahasiswa program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum webinar yang berjudul Biodiversitas dan Konservasi Ichtyofauna Air Tawar yang diselenggarakan oleh Universitas Papua dan bekerja sama dengan universitas-universitas lainnya yang ada di Papua dan lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan ikhtiologi air tawar. Langsung saja kita mulai. Papua dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia karena kekayaan biodiversitas di wilayah pesisir dan laut yang kaya. Wilayah perairan air tawar Papua memiliki biodiversitas ikan yang tinggi. Di seluruh Papua, lebih dari 249 spesies ikan air tawar ditemukan di seluruh perairan Papua, dan kemudian 50% atau 124 spesies tersebut merupakan spesies endemik atau spesies asli dari Papua tersebut. Ikan endemik ini atau ikan asli Papua bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, contohnya bisa dimanfaatkan warga setempat sebagai sumber protein hewani, bisa dimanfaatkan sebagai ikan hias endemik, dan bisa juga diimpor. Ikan endemik Papua mengalami tekanan seperti cara penangkapan, degradasi kualitas habitat, seperti erosi, partikel tersuspensi, adanya pencemaran limbah di air tawar, intrusi pestisida, dan lain-lainnya. Nah, salah satu pemateri webinar tersebut, Henderite, menyatakan bahwa ada beberapa masalah dari ichtyofauna tersebut. Nah, masalah ichtyofauna tersebut dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama adalah perubahan habitatnya, yang kedua adalah degradasi habitat. Sekarang kita masuk ke perubahan habitatnya. Perubahan habitatnya ini terdiri dari 6 poin penting atau 6 poin yang dapat merubah habitat ichtyofauna ikan yang ada di Papua tersebut. Yang pertama adalah penimbunan garis pantai untuk pembangunan. Yang kedua, penggusuran bukit dan pembuatan jalan. Yang ketiga, perusakan vegetasi riparian. Yang keempat, pembuatan jembatan dan fasilitas rekreasi. Yang kelima, pembuatan fasilitas pengambilan danau untuk air minum. Yang keenam adalah sedimentasi dan pendangkalan dari aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan oleh manusia tersebut. Untuk degradasi habitatnya terdiri dari 3 poin yang mempengaruhi, yaitu poin yang pertama adalah pembuangan sampah, yang kedua adalah erosi, yang ketiga adalah limbah domestik. Nah, dari masalah-masalah tersebut dapat kita ketahui bahwa perubahan habitat, baik pun degradasi habitat tersebut mempengaruhi ikhtiologi yang ada di Papua. Contohnya, salah satu poin yang penting adalah poin yang sangat kita paling krusial di degradasi habitat dari ichtyofauna tersebut adalah pembuangan sampah. Kita sering membuang sampah tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Kita sering membuang sampah tanpa memperhatikan efek, dampak, dan apa yang akan terjadi untuk masa depan. Jika kita terus-terusan membuang sampah, maka otomatis terjadi pendegradasian dari habitat ikan tersebut. Maka lambat laun, ikan-ikan yang berdampingan atau hidup yang berdampingan dengan sampah, lambat laun akan mengalami pendegradasian. Cukup sekian dari ringkasan dari webinar ichthyologi fauna yang ada di Papua. Saya Fajri Ardiansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.